harus semangat ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, terima kasih nih udah ada yang dari sore ya kan. Dari pagi juga ada ya? Ada ya. Baik, hari ini kita di sini udah tahu lah ya mau ngapain ya. Artinya kita dapat undangan untuk dialog terbuka. Judulnya dialog terbuka ya. Jadi bukan penyampaian visi dan misi, oke? Jadi dialog terbuka untuk salah satu calon ketua DPD MAPI Sulamapua, yaitu Bapak Insinyur Abdullah Najar SSI Mapisen. Ya, kebetulan beliau dapat nomor urut 2, ya kan? Sedangkan nomor urut 1-nya ada juga di depan kita, Bapak Iki Paseru Mapisen. Ya. Jadi alhamdulillah Munas kemarin kan berjalan lancar ya. Semoga MAPI secara keseluruhan semakin lebih baik lagi. Amin. Kalau amin itu cepat banget ya. Iya. Oke. Sebelum kita memulai dialog kita hari ini, saya coba perkenalkan dulu calon ketua DPD MAPI Sulamapua yang saat ini ada di depan. Jadi Bapak, saya sering manggilnya Pak Dul gitu ya. Kalau saya, iya kalau anak Makassar, bukan anak Jakarta ya kan. Nah, bernama lengkap Bapak Abdullah Najar, ya, dengan gelar insinyur dan SSI ya Pak. Iya. Oh, SSI ya Pak, Mapisen seperti ya. Beliau dengan nomor MAPI 12S03442. Kemudian saat ini sebagai pimpinan cabang KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan cabang Makassar. Ya. Nah, pendidikan formal beliau ini dari S1 Statistika dari Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor ya Pak, pada tahun 1995. Jadi masih muda. Sama Pak Iki juga masih muda. Oke. Nah, kebetulan Pak Abdullah Najar ini pernah menjadi penilai publik untuk properti sederhana dan sudah juga mendapatkan penilai publik untuk klasifikasi properti. Nah, jadi sudah cukup banyak yang dilalui ya. Satu tak kalah itu menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, jadi dari remaja udah jadi pemimpin. Aduh, saya nggak enak sama Pak Iki. Tapi sama Pak Iki juga begitu lah ya Pak ya. Nah, kemudian selain itu di kampus beliau sebagai ketua bidang himpunan mahasiswa jurusan statistik IPB. Ya kan? Itu pada tahun 1997 ya sampai 99. Kemudian di lingkungan organisasi, maksudnya di luar organisasi tapi di lingkungan masyarakat, beliau juga menjadi ketua umum takmir Masjid Bukit Nirwana. Oke, itu dari tahun 2019 sampai sekarang ya Pak Dul ya. Oke, nah kemudian yang sudah semua orang tahu lah ya, termasuk Pak Sawal, ya kan? Beliau adalah bendahara umum DPD MAPI Sulamapua selama 8 tahun, betul Pak ya? 8 tahun. Jadi kalau jadi bendahara itu pasti udah tahu semua kegiatan MAPI DPD MAPI Sulamapua itu. Karena kalau nggak tahu, ya kayak tadi saya bilang nggak apa? Nggak cair ya kan? Jadi pasti beliau tahu ya. Jadi tahu kegiatan yang ada di DPD MAPI Sulamapua. Nah, mungkin itu riwayat singkat dari beliau. Yang lebih kita tunggu-tunggu adalah sebenarnya bagaimana pandangan beliau gitu kan, termasuk mungkin juga rencana-rencana yang akan beliau lakukan apabila beliau terpilih nantinya gitu ya menjadi ketua DPD MAPI Sulamapua
gitu ya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman yang berada di sini, saya panggilnya teman-teman ya, biar merasa muda semua, ya kan? Jadi teman-teman di sini bisa menyampaikan mungkin unek-uneknya, gitu ya, pertanyaan gitu boleh, saran, masukan, ya tentunya yang membangun, gitu ya. Kalau mau jadi haters, nggak apa-apa juga kali Pak ya, nggak apa-apa ya Pak, ya kali aja Pak Iki mau jadi haters. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu yang memang sudah lewat dari yang seharusnya, kami persilahkan kepada Bapak Abdullah Najam untuk menyampaikan paparan awalnya. Nanti setelah beliau menyampaikan, kita buka dengan seksi diskusi. Kepada Pak Abdullah Najam, dipersilakan Pak. Ini berdiri. Saya kiranya harus bisa berdiri kan? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, senang sekali melihat wajah-wajah kawan-kawan penilai. Sudah lama pengen bersua langsung dengan kawan-kawan penilai. Alhamdulillah malam ini bisa terwujud. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua DPD MAPI Sulam Papua bersama Ibu. Selamat datang para pimpinan cabang, para rekan penilai publik yang ada di wilayah Sulam Papua, dan teman-teman kawan-kawan penilai muda ya katanya ya, penilai Indonesia ya, penilai Indonesia, lebih khusus kepada kawan saya Bapak Iki Paseru. Selamat datang malam ini. Suatu kebanggaan bagi saya kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog untuk sama-sama memikirkan bagaimana DPD MAPI Sulam Papua ke depan. Jadi bukan hanya sampai tanggal 20 ya, 4 tahun. Ini yang perlu diingat. Target kita bukan hanya sampai tanggal 20. PR kita itu 4 tahun. Kalau cuma sampai tanggal 20, itu kecil itu. Ya. Jadi yang harus kita pikirkan bagaimana bisa membawa DPD ini dan sama-sama mulai pengurus sampai kepada anggota itu bisa memberikan masukan ya terhadap kelancaran program-program dari DPD. Kita di Sulam Papua patut bersyukur. Kenapa? Karena kita adalah satu dari 5 DPD yang berbarengan dengan hampir berbarengan dengan Munas ya, dengan DPN. Sehingga dalam penyusunan program-program kerja itu sangat bisa bersinergi dengan program-program DPN. Ya, karena kita DPD ini adalah implementasinya ya, dari program-program blueprint yang ada di DPN, itulah yang akan kita terjemahkan untuk implementasi di tingkat DPD. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditayangkan slide berikutnya. Nah, ini program DPN hari ini. Ya, bisa saya bergeser Pak. Berdasarkan kebutuhan, ya. Jadi berdasarkan kebutuhan kemarin di 1 tahun terakhir ya, kita sudah pernah melakukan itu. Jadi ada pooling dari teman-teman
pendidikan apa yang dibutuhkan. Ya, apakah PDP 1 atau PDP 2, jadi tergantung berdasarkan permintaan dari bawah, bukan dari atas. Ya, karena kadang jangan sampai kita menyusun program pendidikan tanpa melihat kebutuhan dari kawan-kawan di bawah. Jadi itu harus sinergi antara kebutuhan anggota dengan penyusunan program pendidikan. Kemudian new issue ya. Jadi ini biasanya terkait dengan kegiatan-kegiatan PPL ya. Jadi apa namanya yang non designasi, kira-kira apa yang cocok untuk kondisi saat ini misalnya ya. Itu perlu apa namanya pengurus DPD harus jeli untuk melihat itu. Nah, kemudian yang kedua IT learning dan real time. Jadi nah sekarang kan sudah kemarin ujian ya pendidikan PLS itu yang pertama kalinya dilaksanakan di DPD selama Papua. Nah, itu akan terus kita sosialisasikan kepada seluruh anggota ya bagaimana mengikuti pendidikan STEM online. The next. Nah ini Pak, ya ini mungkin yang ditawarkan kepada kawan-kawan tutorial counseling and soft skill. Jadi bimbingan belajar ya itu harus kita lakukan mulai dari PDP 1 sampai kepada USP-nya. Ya, ini apa namanya target kami mulai dari PDP 1 sampai kepada USP itu ada pendampingan dari DPD kepada setiap anggota yang akan ujian itu harus ada wadahnya di DPD, apakah itu sifatnya bimbingan ataukah dia harus studi magang ya. Jadi DPD akan memfasilitasi kawan-kawan yang mau USP misalnya kebetulan di KPJPP A misalnya tidak ada penilaian hotel misalnya. Nah, ketika si A mau sementara melakukan penilaian hotel dan kita minta kesediaan kepada KJPP yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan magang kepada kawan kita yang mau USP. Nah itu salah satunya Pak. Kemudian soft skill ini yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh salah satu di DPN mungkin ya. Jadi kawan-kawan penilainya harus bisa diberikan pelatihan soft skillnya ya. Jangan cuma hard skillnya. Jadi bisa menyampaikan laporan penilaian ya. Bisa menyampaikan secara lisan bukan hanya secara tertulis. Itu akan kita lakukan rencanakan ada pelatihan seperti itu. Nah ini ya, ini standarisasi biaya pendidikan ya. Jadi kita dengan adanya sistem online mudah-mudahan keluhan selama ini dari sebagian besar kawan-kawan terkait besaran biaya pendidikan itu bisa dieliminir dengan adanya sistem online. Nah ini dia kuliah umum sama seminar eksternal ya. Ya alhamdulillah di pengurusan saat ini itu sudah pernah kita lakukan dan hostnya beliau ini yang sudah membuka jalur untuk kegiatan kuliah umum ya. Dulu di periode pertama kita juga sudah pernah ya Pak Iki ya. Ya saya kebetulan sama-sama beliau ini di periode pertama juga. Trikoy-koy ya. Sama Pak Pri. Ya. Jadi kita sudah pernah juga di periode pertama itu melakukan diundang sebagai pemateri di kuliah umum di UIN ya. UIN ya, benar. Nah, itu saya pikir itu bisa kita teruskan Pak ya. Kita
kita sudah ada jalur-jalur itu. Nah, di Makassar ini banyak sekali kampus Pak, banyak sekali. Tinggal itu kita maintenance saja. Untuk tujuannya apa Pak? Bukan untuk mau jualan ya, bukan untuk mau cari proyek di situ, bukan. Tapi itu memperkenalkan MAPI, memperkenalkan penilai. Karena banyak kawan-kawan yang baru lulus dari kampus itu nggak tahu mau kemana bekerja. Salah satunya itu. Nah, tujuan kita adalah mensosialisasikan bahwa penilai itu bukan hanya harus ikuti di mana? Di Jogja ya. Nah, di Makassar bisa. Ada PDP satunya, ada PDP 2-nya. Nah, termasuk kemarin masukan-masukan dari kawan-kawan dari perbankan, ya. Mereka butuh juga untuk rekrutmen penilai. Nah, salah satunya kita bisa bantu itu, ya, dengan sosialisasi di kampus-kampus. Para adik-adik kita yang mau cari pekerjaan itu bisa terbuka, ya, bisa memperoleh informasi bahwa ternyata ada profesi lain, ya. Nah, itu yang salah satu rencana kita. Kemudian yang terakhir ini adalah research and database. Ini juga cukup perlu jadi perhatian karena ini sudah PR dari zaman dahulu kala, ya, dari zaman dahulu kala ini termasuk TPN. Apa salahnya dari Solomapua memulai itu? Kita punya toolsnya, kita punya produknya, kita mulai. Kawan-kawan silakan yang punya keahlian untuk ini, hayo, ya. Ini gampang kok, riset dan database ini gampang. Tinggal keseriusan aja, ya. Kita mau serius atau tidak ini untuk membangun database properti minimal Kota Makassar. Kita mulai dari Makassar saja dulu Pak. Jadi ketika ada orang yang berbicara di koran bahwa sekian nilai tanah di Pektarani dan itu bukan penilai, MAPI harus maju Pak. Ya, itu ranah kita, ya, itu ranah kita. Tapi kalau kita nggak ada ini, nggak ada riset, nggak ada database yang sama-sama kita sepakati, kita susah ngomongnya, ya. Termasuk di ya proyek-proyek pengadaan tanah apa semua itu perlu kita buat model, ya. Jadi bisa ada satu model persamaan, ya. Mohon maaf, saya singgung sedikit. Ke depan ini kita akan ada sistem apa Pak? Yang IT, ya, digital Pak. Jadi nggak usah ngitung 3 hari lagi, 2 jam dari lapangan sudah keluar nilai. Apa itu yang digunakan? Dasarnya apa Pak? Ya database. Kalau database nggak ada, nggak bisa muncul itu. Itu bentuk, jadi dibuat dia dalam bentuk pemodelan, ya. Jadi ini secara garis besarnya saja. Jadi digital itu, jadi dari sekian data masuk itu nanti dia akan menuju kenormalan sehingga akan membentuk suatu persamaan keluar dan nilai. Oke, saya akan terlalu dalam di situ, nanti ada kuliahnya dan standar. Nah, standar ini standar yang umum, yang apa, yang lagi kita pahami ini adalah standar penilaian Indonesia. Ini yang menyusunkan KPSP, ya, Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. Apa tugas kita di DPD? Klik ini Pak. Sudah ada di grup WA forum-forum itu, tapi nggak ada metodenya, ya. Itu betul Pak Ketua, ya. Sudah ada forum diskusi usulan DW apa semua, tapi ini kalau bisa nanti kita di DPD ini ada forum untuk itu, ya. Ada forum diskusi
SPI yang melibatkan masukan-masukan dari semua kawan-kawan penilai, termasuk surveyor. Kenapa? Karena kawan-kawan inilah yang langsung di lapangan, yang tahu kondisi, yang tahu lapangan. Ketika ada permasalahan, ayo, misalnya belum ada SPI-nya, atau belum cukup penjelasan di SPI, nanti DPD itu akan membawa ke KPSPI. Karena kalau perorangan itu kadang agak susah, jadi harus pakai supaya ada powernya harus melalui jalur DPD. Lanjut Pak, organisasian ya, ini banyak sekali Pak. Kalau organisasian ini saya cuma kasih toolnya aja bahwa organisasi ini dua Pak yang harus dibenahi, eksternal dan internal. Harus ada yang ngurusi urusan eksternal dan ada yang jaga kandang Pak. Nggak bisa keluar semua. Jadi yang pertama, insya Allah kalau Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami, rekrutmen SDM dan struktur organisasi DPD. Saya akan menggunakan kata rekrutmen ya, mohon maaf, bukan menyusun. Ya, bukan menyusun, tapi rekrutmen. Kenapa? Saya melihat ini, kawan-kawan penilai, khususnya di Islam Papua ini, banyak potensi-potensi Pak. Ya, banyak potensi-potensi SDM yang harus kita berikan kesempatan. Jadi ketika kami diberikan kepercayaan, maka hari pertama kami akan meminta silakan memasukkan CV-nya Pak. Jadi di struktur kepengurusan nanti bukan berdasarkan deal. Jadi kawan-kawan, bapak-bapak, penilai senior, rekan-rekan, kawan-kawan penilai Indonesia yang lainnya, silakan kontak kami. Kalau di hari pertama diberikan kepercayaan, silakan masukkan CV-nya bapak-bapak. Kami akan evaluasi, kami akan lihat ini mau berjibaku atau tidak. Kami tantang. Ya, ini untuk organisasi kita, asosiasi kita yang membesarkan kita. Ya. Target kita ini Papua, sampai Papua Pak. Meskipun sekarang sudah ada KJDP di sana, tapi itu masih sangat minim menurut saya. Wilayah kita ini secara geografis 3 pulau, setengah Indonesia. Harus bergeraknya dari Makassar Pak. Ya, jadi kita coba buat perencanaan ke depan itu untuk penambahan anggota ya. Jadi penambahan anggota target kita supaya ada di Ambon itu yang menjadi salah satu target di 4 tahun ke depan. Itu kita harapan kita itu sudah ada penilai di Ambon. Berikutnya Pak. Ya udah, ini sekretariat ya. Ini wajib supaya di mana-mana kalau tidak ada panggung Pak, nggak bisa nyanyi. Ya, dia mau nyanyi rock, dia mau nyanyi dangdut. Tapi kalau sudah ada panggungnya, mau nyanyi rock, mau nyanyi dangdut silakan, gitu kan? Ya. Jadi ini mungkin perlu kita agendakan, kita programkan sebagai rumah penilai. Ya. Karena yang saya sampaikan tadi, sistem database itu akan dibangun di sana, ya. Nah, ini program kerja, lanjut aja. Jadi menyusun program kerja tentunya. Nah, ini juga nih, trend seperti itu lagi pengurus, ya. Jadi bukan hanya tampil nama. Harapan kita ini teman
teman-teman pengurus yang nanti akan duduk sebagai pengurus betul-betul yang bisa menggerakkan roda organisasi. Ya. Nah, ini pembentukan Dewan Pembina Daerah karena kemarin dari DPN salah satu rekomendasinya Munas adalah pembentukan Dewan Penilai Daerah. Ya, jadi tidak ada masalah-masalah, ya, tidak perlu ke Jakarta lagi, ya, kita selesaikan di tempat. Ini akan diwadahi oleh di awalnya di DPD, akan bekerjasama dengan Dewan Penilai Daerah yang akan dibentuk oleh Dewan Penilai dari pusat. Kemudian apa lagi Pak? Lanjut. Ini juga itu layanan konsultasi hukum. Ya, maksudnya gini ya, layanan konsultasi hukum karena ya kita ini kan tidak terlepas ya dari pekerjaan kita ini selalu berkaitan dengan hukum ya. Jadi untuk meminimisasi, mengantisipasi ketika ada permasalahan-permasalahan hukum, maka sebaiknya kita juga ada layanan internal ini untuk melayani anggota ketika ada permasalahan-permasalahan hukum ya. Ya mungkin kita buka kerjasama ataukah seperti di DPN kan sudah ada ya, sudah ada bayarnya. Nah, itu kita perlu ya, untuk melihat mendampingi kita ketika menghadapi masalah-masalah hukum. Lanjut Pak. Ya, ini layanan keanggotaan. Tadi pagi saya dihubungi salah satu kawan yang bagaimana untuk mendapatkan dari Kementerian Keuangan. Nah, ini salah satunya nih fungsinya ya, fungsinya DPD untuk melayani anggota untuk mengupgrade misalnya dari PPT atau untuk mendapatkan dari BPK informasi-informasi pendidikan ya. Ini salah satu masukan dari kawan-kawan dari perbankan supaya informasi pendidikan itu bisa mereka peroleh secepat mungkin dan mensupport mereka. Kita melakukan sosialisasi ini ke mereka nih, di teman-teman di perbankan ya, itu melakukan sosialisasi sana ke tingkat pimpinan, bukan ke anggota kita. Jadi ke pimpinannya. Kalau anggota kita yang ada di sana insya Allah lebih lengkap, akan bantu memfasilitasi itu supaya ketika mereka mau melakukan ikut pendidikan itu disupport oleh pimpinannya. Karena ada beberapa bank itu nggak tahu itu appraisal ya, pimpinannya dia kurang mensupport kepada anggotanya, stafnya yang anggota MAPI. Nah, ini salah satu fungsi kita di MAPI, di DPD, itu akan mensosialisasikan itu kepada pemimpin cabang bank yang ada di Makassar khususnya. Oke, mungkin itu Pak. Lanjut lagi undang-undang penilai ya. Undang-undang penilai ini sudah dijanjikan juga oleh DPN. Ini targetnya untuk kawan-kawan bisa ketahui bahwa target DPN itu undang-undang penilai itu akan lahir di tahun 2023. Ya, jadi mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, kita dari DPD itu mensupport. Ya, segala yang langkah yang halal kita bisa lakukan. Ya, segala cara yang halal kita bisa lakukan untuk mensupport keluarnya undang-undang penilai. Sinergi dan eksistensi tadi sudah saya singgung sebagian. Jadi untuk memperkenalkan penilai ini, MAPI itu perlu ada kuliah umum ya di perguruan tinggi. Kemarin PR kita di UNHAS ya, itu mungkin masuk rekomendasi dari DPD hari ini untuk DPD yang akan datang untuk memfollow up kerjasama dengan kampus. Kemudian pemerintah, Pemprov, Pemda dan BUMN ya. Jadi kita perlu memperkenalkan ketika gubernur
berbicara mengenai pengadaan tanah, MAPI harus ada di situ, Pak. Ya, MAPI-nya, ya. Supaya karena pengadaan tanah ini sering jadi problem tersendiri, ya. Kenapa tahapan itu, ya. Jadi sebisa mungkin karena di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Juknis yang baru ini, penilai itu sudah bisa masuk di perencanaan, ya, di tahapan perencanaan sebagai konsultan, ya. Jadi di situ perlu ada pendampingan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk sinergi dan eksistensi untuk perbankan. Lanjut, Ari. Nah, ini profesi penunjang, kita juga harus membangun komunikasi dengan profesi penunjang lainnya yang sering ada kaitan dengan pekerjaan kita. Ada notaris, KP, mungkin juga advokat bisa jadi, ya. Lainnya ada rei, individu, kadin dan lain-lain. Kita akan bangun komunikasi, bukan masuk ke dalam, ya, tapi komunikasi harus kita bangun dengan profesi penunjang lainnya. Mungkin itu secara garis besar empat konsep umum yang dari DPN hari ini yang saya coba mencari irisannya dalam rangka implementasi di tingkat DPD. Mungkin itu pengantar, Pak. Mohon maaf pengantarnya terlalu panjang. Silakan kawan-kawan kalau ada saya kata yang pegang mic duluan, saya nanya duluan, gitu ya. Boleh ya? Boleh. Lemes kayaknya. Ya, nah, boleh ya Pak Dul ya, saya tanya duluan ya. Ya mungkin bukan tanya tapi sharing lah, gitu ya. Terkait mungkin konsen saya itu ke pendidikan, gitu ya. Selama ini yang terjadi ya di DPD kita ini kan kita sulit untuk menyelenggarakan pendidikan, ya kan? Karena ada isu terkait minimum kuota, ya kan? Gitu ya Pak Sawal ya. Jadi kalau mau buat PPL itu minimum 60 orang gitu misalnya, ya kan? Itu sering sekali terjadi. Begitu juga terkait pendidikan designasi, ya kan? Minimum 20 orang gitu ya. Itu memang kan dari zaman dahulu begitulah gitu. Itu pertanyaan pertama saya itu begini Pak Abdullah. Kira-kira bagaimana nantinya jika memang Pak Abdullah yang terpilih mensiasati hal tersebut, Pak? Karena kan terus terang saja daerah kita ini paling luas, ya. Walaupun penilai kita ada 100-an lebih, tapi kan masih menyebar juga di beberapa kota, ya, beberapa pulau malah kan. Sehingga kalau kita menyelenggarakan di Makassar saja pun kurang. Apalagi kita harus membantu teman-teman di wilayah lain, ya kan, seperti Papua, Manado, gitu kan, apalagi daerah Palu atau Kendari, gitu kan. Nah, kira-kira apa siasatnya gitu Pak? Kemudian yang kedua, sama terkait pendidikan juga. Selain tadi masalah kuota itu ya, sebenarnya ada masalah yang saya juga dengar lah ya, selentingan. Kadang itu penilainya itu mau pendidikan, gitu kan? Semangat nih MAPIP gitu ya. Tapi sayangnya kesempatannya tidak didapatkan gitu loh. Artinya mungkin pimpinannya yang seakan-akan gitu kebanyakan kerjaan kali ya. Jadi survei dulu lah gitu ya Pak ya. Bukan ngelarang, saya nggak enak bilang ngelarang ya kan. Mungkin kerja dulu lah ya kan, ada kerjaan di sini gitu. Kira-kira itu bagaimana Pak untuk menjawab masalah itu lah Pak? Nah, mungkin dua hal itu aja dulu sebagai pancingan ya. Nanti silakan yang lain saya buka. Terima kasih Pak Dul. ya di fit and proper test. Langsung Pak. Ya.
peserta, itu yang sering jadi kendala. Agung Sulistyo tadi terkait perlindungan dan pendampingan hukum gitu ya. Kemudian kalau dari Adi Makayasa tadi ada beberapa poin, mungkin secara garis besar terkait transparansi anggaran katanya ya. Kemudian ada antara otak dan perut gitu ya. Kemudian dari Muswandi tadi dari perbankan itu terkait MAPI hadir ya kan, di perbankan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Abdul, silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan, khususnya para penanya. Jadi inilah sebenarnya harapan saya, Pak. Kalau ini kita ketemu dari pertanyaan-pertanyaan ini, diantaranya itu ada harapan-harapan, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul harapan-harapan untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama mungkin dari Pak Agus Sulistyo terkait perlindungan hukum, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di slide, bahwa salah satu dari Munas kemarin itu adalah adanya DP daerah, ya, Dewan Penilai Daerah. Itu yang nanti akan kita optimalkan. Jadi pendampingan hukum mungkin di internal kita itu ada Dewan Penilai Daerah nantinya. Mudah-mudahan nanti setelah terbentuknya kepengurusan BPN ini di Jakarta, perangkat-perangkat DP mulai dari pusat sampai ke daerah itu juga sudah bisa terwujud gitu. Jadi kita akan maksimalkan fungsi Dewan Penilai Daerah untuk memberikan semacam konsultasi hukum ketika ada permasalahan hukum yang dihadapi. Nah, ketika itu terkait mungkin dengan ranah ke teknik, ya, ke profesi kita. Tapi kalau sudah berbicara misalnya masalah KUHAP dan lain-lain, ya, KUHAP, ya, KUHAP, kita undang-undang hukum acara pidana, itu mungkin kita yang saya sampaikan tadi, ya, mungkin kita harus buka komunikasi dengan advokat, ya. MAPI akan membantu dari situ, ya, membuka kita akan mencoba membuka komunikasi dengan advokat, tapi tidak sampai ke buka-bukaan, ya, tidak sampai buka-bukaan, tapi kita membuka komunikasi, ruang diskusi dengan mereka untuk melihat. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita ada komunikasi yang baik dengan mereka, itu salah satu wajah untuk mensosialisasikan ini, ya, mensosialisasikan profesi kita, karena mereka juga punya klien-klien, ya, yang klien bagaimana pengadaan tanah misalnya, itu bisa jadi mereka yang ikut membantu menjelaskan gitu. Ketika kita membantu komunikasi yang baik dengan mereka, yang sinergi, ya, dengan jasa profesi lainnya. Kemudian untuk pertanyaan Pak Adi Makayasa terkait kesekretariatan transparansi anggaran. Jadi gini, ya, kita ini kan bukan jualan sayur, ya, yang setiap hari harus menyetor laporan penjualan ke bos kita di warung gitu kan. Kita ini organisasi, ya. Jadi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sudah diatur. Kita yang akan kita hadapi ini musda, ya. Nah, di dalam musda itulah disampaikan, ya. Kemudian dalam per periode
periode kalau nggak salah itu kita juga sudah sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan MAPI, kegiatan-kegiatan DPD. Kebetulan ada Pak Ketua, mungkin nanti di Musda akan lebih dijelaskan lagi terkait masalah itu. Kemudian mengenai kesejahteraan, ya ini yang pasti lah Pak, biaya jasa penilaian. Jadi kita akan coba dari MAPI bekerja sama dengan FKJBP karena ini adalah ranahnya IKJBP untuk membicarakan masalah billing, ya, masalah fee jasa penilaian. Tapi kita dengan adanya sosialisasi itu, bahwa ternyata ini pekerjaannya penilai ini tidak gampang, sehingga kita bisa meningkatkan kita dari sisi kesejahteraan, ya. Jadi kalau fee jasa kita bagus, ya tentu berpengaruh kepada kesejahteraan anggota. Kemudian dari perbankan, Pak Maswandi, nah ini pendidikan tadi udah kami singgung sedikit, bagaimana peranan MAPI, ya, DPD MAPI untuk mensosialisasikan kegiatan pendidikan di perbankan. Jadi ini salah satu harapan-harapan dari kawan-kawan di penilai internal. DPD harus hadir. DPD harus hadir ke tingkat pimpinan cabang misalnya di perbankan yang ada di Makassar untuk mensosialisasikan ini MAPI, ya, mensosialisasikan, memperkenalkan bahwa penilai internal ini perlu ikut pendidikan, intinya itu, ya, intinya itu, dan itu tentunya ya itu akan berpengaruh positif terhadap menunjang kegiatan di perbankannya itu sendiri. Kemudian keanggotaan mengenai iuran, iuran anggota, ya, dari teman-teman di internal. Ya, ini curhatan juga nih kan. Jadi kita mungkin bisa lakukan seminar-seminar silakan, ya. Silakan diundang DPD MAPI nanti insyaallah ketika misalnya teman-teman di perbankan butuh itu, ya, mau pelatihan di internal yang menghadirkan mungkin bukan hanya penilai internal, tetapi juga mungkin dari marketingnya, ya, karena marketing juga harus tahu itu bahwa data-data apa yang dibutuhkan misalnya untuk melakukan penilaian, ya. Nah itu perlu sosialisasi itu, ya. Jadi ada sinergitas antara penilai MAPI dengan perbankan. Database, ya, ini yang memang menjadi PR utama kita, database properti. Kita coba di Makassar dulu, Pak. Ya, ini memang kelihatannya tantangannya cukup berat, ya, tantangannya cukup berat. Tapi kalau kita selalu berpikir cukup berat, kapan mulainya? Kan gitu, ya. Misalnya jalur Petarani, ya, dari 1 Ring 2 Makassar lah, minimal itu dulu kita coba bangun, sehingga kita ada model, ya, ada dalam teori kan ada pemodelan, dan kita lakukan riset itu dengan pengumpulan data dari teman-teman. Silakan teman-teman, kawan-kawan yang ada mau menyumbangkan datanya, kita olah sama-sama, Pak, di rumah penilai. Ya, enak kalau kita sama-sama. Jadi tidak ada lagi jomplang-jomplang nilai. Di awal nilainya sekian, setelah dinilai ulang turun, ya. Terpaksa Dewan Penilai Daerah pusing itu nanti, kan? Bagaimana mencari alasannya ini? Ya, dibuatlah analisis tren lagi, kan? Supply dan demand, ada kopi, ada lain, ya. Jadi forum-forum diskusi kita coba bangun, Pak. Kegiatan-kegiatan seperti ini, harapan saya pribadi nih, Pak, bukan yang pertama
silakan teman-teman yang ada kendala di lapangan, misalnya ada di penilaian ada hal yang mau didiskusikan, ayo kita diskusikan sama-sama. Ya, kalau misalnya butuh meja kecil, yang meja kecil aja. Tapi kalau memang harus mejanya besar, kita buat yang begini. Ya, kita diskusi, kita majukan. Teman-teman yang suka menulis, ya, yang hobi nulis ilmiah, ayo kembangkan bakat itu. Sekali-sekali muncul di koran, ya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai properti di Makassar. Nah itu. Itu kita nanti DPD itu akan memfasilitasi kawan-kawan yang punya bakat itu, silakan, ya. Nanti DPD akan membantu mensosialisasikan itu, ya. Mungkin itu Pak sementara. Baik, terima kasih Pak Dul. Tapi mungkin ada satu mungkin yang belum dijawab Pak. Tadi itu ada pertanyaan, apakah nanti ada sekretariat apa tidak, gitu ya dia? Nah itu pertanyaan tadi mungkin belum dijawab. Sekretariat besar atau kecil, ya, luas atau kurang, itu sudah wajib. Tapi jangan sampai sekretariatnya ada, bapak-bapak nggak datang, masalahnya. Itu hari, ya, kita sudah pernah ada sekretariat kan, kita sudah atur nih jadwal apa itu Pak Irwan, bimbingan, ya, yang ada 1-2 orang. Gitu. Jadi Terima kasih Mas Ustaz, dan kita lepas dengan ikhlas. Hati-hati di jalan ya. jadi WA Pak. Iya. Satu lagi sebelum mungkin Pak Abdullah menanggapi. Wawan mau nanya mungkin, oh enggak? Ada? Sebetulnya ada, cuma dia malu gitu kayaknya. Ya udah, kalau belum ada, mungkin kita tanggapi dulu ya Pak untuk dua penanya ini yang sudah menyampaikan ini. Pertama dari Mas Ridwan ya, terkait usulan-usulannya. Kemudian yang kedua tadi Mas Ustaz itu membahas ya database seperti apa sih yang Bapak maksudkan begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan yaitu pengajar ya, kualitas begitu ya, kualitas pengajar. Silakan Pak Abdullah. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya ini sudah pindah room rapat juga ya. Jadi topik yang kedua. Yang pertama dari Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan ada beberapa harapan-harapan untuk beliau. Sangat-sangat bagus sekali harapannya. Ada yang ini ada usulan sekretariat permanen, ya, diusulkan ke DPN. Jadi perlu Bapak Ibu paham bahwa DPD MAPI Selangor saat ini itu statusnya adalah semi mandiri. Ya, jadi di pengklasifikasian DPD itu ada 3 Pak. Menurut di DPN ini, di DPK, ada mandiri, full mandiri, ada semi mandiri, ada yang memang apa namanya ya? Ya, subsidi, ya, full subsidi. Nah, kita ini DPD MAPI Selangor itu masuk di kategori kedua, semi mandiri. Nah, ketika kita menuju ke mandiri, full mandiri, maka harapan dari Pak Ridwan ini mungkin harus bisa terrealisasi. Nah,
Tapi kita harus juga realistis Pak. Ya, kita ini umur DPD ini kan baru 8 tahun, ya, 2 periode. Ya kalau dari sisi umur ini masih menuju menuju remaja, ya. Proses tumbuh, ya. Jadi kita mungkin ini harapannya Pak Ridwan, mudah-mudahan ini bisa kita di dalam proses menuju tumbuh ini kita akan dapat solusinya itu. Tapi kita akan coba Pak, dengan DPN yang terpilih hari ini, dengan status kita masih semi mandiri, kita akan coba perjuangkan untuk itu, ya. Amin. Kemudian dari Pak Taufik tadi, ini juga ada pertanyaannya Pak Ridwan tadi mengenai database. Jadi ini memang yang cukup cukup ramai kita perbincangkan malam ini mengenai database. Ya, saya mungkin cerita sedikit pengalaman Pak. Ya, saya di kantor lama dulu di Jakarta selama 4 tahun, memang menangani mengenai database, riset and database. Dulu itu masih PT, zamannya Pak Sawal, biasa saya di Pronilai. Jadi memang syarat untuk kita bangun database, ya bukan dari laporan penilaian Bapak Ibu, nah, ya, itu kan sudah dilakukan adjust, sudah ada, itu opini. Nah, syarat database itu kan harus independen, ya, masih virgin, ya, menyebar normal, stokastik, ya kalau dari istilah ilmiahnya. Nah, itu yang nanti dari data-data yang disampaikan dari Pak Taufik itu, nah itulah yang akan coba kita membuat satu pemodelan. Ya. Jadi ada banyak variabel-variabel, elemen-elemen penyesuaian itu yang nanti akan kita olah datanya itu. Ya, itu ada toolsnya, gampang. Tinggal masukin aja. Kita coba trial and error dulu minimal 30 data katanya secara statistik Pak. Bisa, ya, itu wilayah satu zone ya, misalnya Petarani, ya, tanah kosong Petarani, kita mau coba buat modelnya seperti apa, ada analisis trennya, semua itu bisa kita lakukan. Kemudian mengenai biaya pendidikan murah, ya ini usulannya beliau ini kualitas ya, jangan sampai kualitas dilupakan. Di DPN kemarin itu sudah ada TOT Pak ya. Jadi memang ada syaratnya untuk jadi pengajar, harus lulus TOT dulu. Itu gimana itu tesnya itu? Keras itu tesnya TOT ya Pak. Ya Pak Irwan. Jadi ada tesnya Pak. Jadi saya yakin kawan-kawan yang sudah melalui proses TOT kualitasnya insya Allah tidak diragukan lagi. Tapi tetap harapan dari Pak Taufik itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena ya kalau langsung juga dari sumbernya lagi di sana itu akan lebih bagus. Mungkin di tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu itu mungkin kita harus datangkan memang dari pengajar-pengajar senior dari Jakarta. Ya, misalnya mungkin yang untuk PLP 2 misalnya ya, pendidikan pendidikan 2 itu mungkin kita bisa hadirkan dari pengajar di pusat. Apalagi sekarang kan sistem online, ya, sistem online itu ya pengajarnya di Jakarta ya kita di sini tuh. Jadi saya pikir kualitas tidak akan mungkin tidak hilang ya. Nah, langkah-langkah apa lagi yang bisa dilakukan itu deh. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ya kita biasakan ada forum-forum diskusi. Ya. Ada forum-forum diskusi penilaian. Kita mulai dari PDP 1 tingkatan 1
ayo kita rapatkan seoptimal mungkin sekretariat itu. Nanti di situ kita buat forum-forum diskusi. Nah itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade ini kawan-kawan penilai. Tadi juga sudah saya singgung, mulai dari PDP 1 sampai kepada USP itu harus ada pendampingan. Ya. Jadi kawan-kawan yang mau USP itu tadi yang saya sampaikan itu harus ada pendampingan. Ya. Ada bimbel, bimbingan belajar. Itu kita coba biasakan itu ya. Karena pengalaman saya Pak, ya saya bukan aja ini saya sampai 3 kali ujian itu. Karena setiap kepalanya penguji itu berbeda. Jadi hari ini mungkin dibimbing oleh Pak Irwan, USP, besok Pak Sulpan, setelah itu Pak Iki, ya kan? Karena apa yang dipikirkan itu kan mungkin bisa jadi berbeda. Yang dipikirkan Pak Irwan untuk muncul itu mungkin ada di Pak Sulpan. Sama dengan penguji. Penguji kita 3 orang, ya, itu kepalanya berbeda. Jadi kita sudah terbiasa dengan variasi itu. Insya Allah kita bisa sukses untuk menempuh USP pertama. Mungkin itu Pak. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Abdul. Ya, jadi terkait apa tadi ya, database ini menarik memang ya. Malam ini ternyata jadi bintangnya ya, database. Ya mungkin maksud tadi dari Pak Abdul sebenarnya data penawaran ya Pak, data penawaran, tapi yang tentunya adalah yang dapat dipercaya lah ya, artinya reliable ya, jadi dapat diandalkan. Karena kadang-kadang kan data penawaran seenaknya juga kan, ya seperti itu ya. Jadi kita harus, yaitu Pak Dul kan statistik pasti paham lah gitu ya. Ya gitu. Kayak tadi yang Pak Dul sampaikan, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu, nah itu kebetulan itu judul tesis saya tuh Pak. Di salah satu perumahan. Itu kan, tapi terima kasih ya atas segala masukan, pertanyaan juga yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Najat tadi dapat menjawab apa yang menjadi unek-unek dari teman-teman semua, khususnya penilai di DPD Surabaya gitu ya. Oke, amin. Kemudian saya juga mau menyampaikan, jangan lupa nanti kita tanggal 19 ya, itu kita melaksanakan musda, musyawarah daerah DPD MAPI Suramapua, dan nanti dirangkaikan. Kalau memang tidak ada kata sepakat antara Pak Abdul dan Pak Iji, maka esok harinya akan dilanjutkan dengan pertempuran. Itu ya, bahasa ini aja, bukan pertempuran beneran. Tapi ya, untuk MAPI Surabaya yang lebih baik, gitu ya. Nah, kemudian juga jangan lupa kita mengucapkan terima kasih lah ya, walaupun belum turun kan Pak Sawal ya, atas apa yang telah diberikan kepada MAPI Suramapura selama 4 tahun serta pengurus-pengurusnya Pak. Semoga menjadi amal lah ya untuk Bapak dan juga pengurus semua, dan untuk kita juga semua. Untuk DPD MAPI Suramapura, mari maju bersama. Jangan lupa tanggal 20 coblos nomor 3.2 Abdullah Najat. Terima kasih.